Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu sekolah kembali ambruk di Kota Bogor. Publik pun menanti political will dari kepala daerah Kota Bogor. Apakah nanti akan ada pos anggaran untuk perawatan dan perbaikan sekolah? Lalu, kenapa selama ini anggaran perbaikan tidak menjadi prioritas? Apakah mungkin karena tidak ada impact yang besar terhadap popularitas untuk menaikkan pencitraan? Tercatat selama kepemimpinan Wali Kota Bogor sudah ada sekitar 4 sekolah yang ambruk. Belum lagi kalau kita melihat angka di BPS terkait tingginya anak putus sekolah. Ngabawan kita kali ini ingin mengetahui aspirasi dari warga terkait ambruknya sarana pendidikan di Kota Bogor. Mari kita saksikan. Duka di awal Ramadan, dunia pendidikan di Kota Bogor kembali mengalami duka. Satu sekolah dasar negeri kembali ambruk. Tercatat kurun waktu 2019 hingga 2022 di masa kepemimpinan Wali Kota Bogor dan Wakil Wali Kota Bogor 2014 sampai 2019 serta 2019 sampai 2024. Ini sudah ada 3 sekolah yang atapnya mengalami ambruk. Dari data yang dihimpun, banyak sekolah dasar negeri ataupun sekolah menengah pertama negeri yang usianya sudah puluh tahunan. Dikutip dari berbagai data pemberitaan media pada tahun 2019. Lalu, atap sekolah SMP Tajur ambruk karena sudah lapuk ropos belum juga diperbaiki. Lalu, atap sekolah ambruk kembali terjadi di SDN Bangka Kota Bogor pada bulan September 2021. Belum genap 1 tahun, peristiwa yang memberikan catatan merah bagi potret pendidikan itu. Pada Maret 2022, atap sekolah ambruk kembali terjadi di SD Cihelet 1 dan Cihelet 2. Sekolah tersebut diperkirakan sudah ada sejak tahun 1990-an dan belum pernah mengalami renovasi secara menyeluruh. Deretan peristiwa itu menjadi daftar kejadian yang buat miris, di mana sekolah tempat anak-anak menimba ilmu kondisinya tidak layak dipakai. Keberadaan program Smart City tentunya harus didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni, yang mampu beradaptasi, berinovasi, berkreasi, serta menjadi user dalam menggunakan segala tepat guna dan lainnya. Pembangunan Smart City hampir tidak mungkin jika tidak didukung oleh sarana prasarana penunjang kebutuhan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan pembelajaran baik di sekolah formal maupun non-formal. Kita juga apresiasi program pembangunan sekolah satu atap yang dibangun di wilayah Kelurahan Kencana yang memakan anggaran miliaran rupiah. Sekolah yang sudah direncanakan sejak beberapa tahun lalu itu kini tengah dikerjakan dengan anggaran yang tidak kecil. Di tengah pembangunan sekolah itu, seharusnya perbaikan dan renovasi serta pemeliharaan sekolah-sekolah juga seharusnya menjadi penting, mengingat menyangkut anak-anak siswa-siswi yang sedang menimba ilmu. Perlu ada political will yang kuat dari pemimpin daerah untuk bisa membuat program terhadap pemeliharaan sekolah-sekolah yang perlu perbaikan. Karena berbicara anggaran, tentunya Kota Bogor memiliki anggaran yang tidak kecil. Buktinya, pembangunan sekolah satu atap yang menelan anggaran miliaran rupiah pun bisa terlaksana. Lalu apakah perbaikan sekolah dengan nilai ratusan rupiah harus perlu banyak pertimbangan? Tentu pemimpin daerah yang bisa menjawabnya. Ngabawan, ngeriung bareng Dewan, jalan pulang menuju Ka'bah. Jalan Hijau, Resa Melania.